Masya Allah. Saya merasa kenikmatan yang begitu besar, Masya Allah. ya, dan saya ingin membagi kenikmatan ini kepada kalian semua. Masya Allah. Ya. Hijrah itu bahagia. Masya Allah. Gak percaya? Coba aja hijrah. Coba aja hijrah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Hijrah TV Podcast Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau masih muda, hafalannya 30 juz, kemudian qiraatnya juga bagus, Masya Allah. Beliau adalah Ustadz Yusuf Boy Hadri Hafidhahullah Ta'ala. Langsung saja kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Nih syukran Ustadz atas waktu yang sudah antum luangkan sehingga antum bisa hadir di studio podcast kita. Masya Allah. Ustadz, ini alhamdulillah ya, antum sudah mengisi di acara Hijrah TV mungkin kurang lebih 3 tahun yang lalu. Berawal dari program Ramadan Hijrah TV yaitu Itikaf bersama Hijrah TV. Kemudian kami minta antum untuk imam salat raweh dan mengajar tahsin. Dan alhamdulillah program tahsin itu berjalan sampai sekarang Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah banyak pemirsa Hijrah TV ini yang sudah familiar dengan antum insya Allah. Tapi mereka tidak tahu latar belakang antum Ustaz. Nah kali ini di studio podcast kita hari ini kita akan bedah nih latar belakang dari Ustadz Yusuf. Masya Allah. Ustadz, boleh diceritakan kepada kami tentang latar belakang keluarga dulu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Latar belakang keluarga, anak itu lahir di keluarga yang lingkungan Islam Jamaah. Masya Allah. Berarti ini termasuk muridnya Ustadz Abdullah Mas'ud Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Nah. Jadi keluarga semua Islam Jamaah Ustadz? Islam Jamaah. Kalau orang-orang Islam Jamaah menyebut saya ini bibit unggul. Masya Allah. Kenapa tuh? Kenapa sampai disebut seperti itu Ustadz? Bibit unggul itu yang dia dilahirkan dalam keadaan orang tuanya sudah di dalam Islam Jamaah, dibina di dalam Islam Jamaah, yang nantinya diharapkan besar menjadi tanaman yang baik yang akan mengharumkan Islam Jamaah. Masya Allah, generasi penerus gitu ya? Iya, generasi penerus. Masya Allah. Nah Ustadz, kalau tadi antum bilang keluarga orang tua berarti sudah di Islam Jamaah waktu antum lahir. Nah terus antum pendidikannya di pondok-pondok mereka atau di sekolah umum Ustadz? Bisa antum ceritakan? Untuk SD, saya itu kan gak TK ya. Karena dulu disuruh TK gak mau, pengennya main. Terus SD di sekolah negeri, karena di Islam Jamaah tidak ada SD atau ada tapi sedikit. Kalau di Jambi itu dulu belum ada SD yang didirikan oleh Islam Jamaah. Saya SD di SD Negeri 59 dekat komplek rumah saya. Kemudian lulus SD baru saya mondok di nama pondoknya Nurul Huda, Natar, Lampung Selatan. Di Lampung sini. Ya. Nama SMP-nya berbeda dengan nama pondoknya. Nama SMP-nya Trisukses. Trisukses. Ya. Masya Allah. Jadi dari SD negeri, kemudian baru SMP di sekolah lingkungan Islam Jamaah. Islam Jamaah, Masya Allah. SMA juga di lingkungan Islam Jamaah. Nah, Ustaz. Masya Allah. Terus ini Ustaz, antum kan dulu di Islam Jamaah ini ana dengar juga bukan orang yang sembarangan juga ya. Jadi manusia biasa. Artinya antum karena sudah memang terpilih sebagai bibit unggul tadi, ya kan? Antum kabarnya juga sempat menjadi mubalik di situ Ustaz. Nah, itu pendakwahnya. Pendakwahnya. Itu mulai kapan itu antum jadi mubalik di sana? Jadi memang dari kecil kita dididik untuk bisa menjadi mubalik ya. Karena orang tua itu termasuk orang yang memiliki kedudukan di Islam Jamaah. Jadi papa itu
Kalau di dalam pemerintahan seperti wakil gubernur. Masya Allah. Jadi wakil imam daerah. Waduh, itu. Masya Allah. Tuh tinggi juga berarti jabatannya. Ya. Jadi dari kecil tuh emang dididik. Bagaimana caranya ini anak ini harus jadi penerusnya Islam Jamaah. Masya Allah. Nah, jadi lulus SD, mondok, 2 tahun, langsung jadi mubalik. Jadi kelas 3 SMP sudah jadi mubalik, ngajar di pondok situ, Nurul Huda. Lulus SMP itu saya tugas. Oh, sudah mulai tugas. Kabarnya dikirim kemana-mana, Ustaz? Atau ya, tapi karena kondisi masih sekolah juga, kita memilih tugas sambil sekolah. Sehingga saya waktu itu tugas di sekitar Pondok Nurul Huda, di komplek-kompleknya. Oh, masih di sekitar situ. Ya, di sana ada 10 kelompok. Ada 10 komplek. Nah, saya waktu itu tugas di kelompok 7 namanya. Masya Allah. Nah. Itu kalau mau menjelaskan kelompok 7 seperti apa kayaknya masih panjang lagi. Jelas intinya tugas. Intinya tugas di situ. Berarti antum di lingkungan Islam Jamaah itu dari SMP, kemudian jadi mubalik di kelas 3. Nah, kemudian SMA masih di situ kan Ustaz? Masih di situ sampai lulus. Masya Allah. Terus kapan Ustaz antum mulai ada ketertarikan dengan manhaj salaf? Seperti itu Ustaz. Ceritanya agak panjang ya. Nah, enggak apa-apa Ustaz. Jadi saya tahu Salafi itu ya. Salafi ya. Salafi itu dulu di tahun 2008 kurang lebih. Saya masih SD sekitar kelas 5 atau kelas 4 gitu. Jadi ada tokoh Islam Jamaah, Ustadz Mauludin yang keluar. Nah, itu kakak ipar saya sempat diisukan juga mau keluar. Oh gitu. Nah, jadi dibilang salafi, katanya salah pilih gitu ya. Oh gitu. Tapi saya enggak tahu. Yang jelas itu pertama kali dengar. Jadi plesetannya itu ya. Iya. Salah pilih kata mereka gitu. Masya Allah. Kata mereka. Kemudian di kelas 3 SMP itu qadarullah, alhamdulillah saya diberikan kemudahan oleh Allah mewakili pondok saya Nurul Huda Lampung. Lomba tenis meja di acara Pospenas Gorontalo. Waktu itu ke nasional Gorontalo. Saya mewakili tenis meja. Di situ saya bertemu teman-teman yang mewakili lomba cabang hafalan Quran, hafalan hadis, pidato bahasa Arab, baca kitab, tafsir Quran gitu kan. Kemudian saya berpikir, saya ini di Islam Jamaah meyakini bahwa saya paling benar. Iya, betul. Dan saya kalau sholat nggak mau kalau saya jadi makmum, saya harus jadi imam. Harus jadi imam ya? Oh gitu ya? Tapi saya malu kalau saya jadi imam, belakang saya hafalan Qurannya lebih banyak nih. Bacaannya lebih bagus. Masya Allah. Bahasa Arab jago, kita nggak bisa apa-apa bahasa Arab. Akhirnya kita malu. Nah, di situ mulai tahu, oh ternyata teman-temannya ada yang bermanhaj salaf. Nah, tapi kita nggak pernah tahu gimana sih manhaj salaf ini. Setelah tahunya itu, ketika di tahun 2018-19 di saat itu kita mulai lebih dewasa, mulai berani melihat mulai membaca-baca di website, di Google, ya, kemudian lihat ya ustadz-ustadz di luar Islam Jamaah yang qadarullah, alhamdulillah pada saat itu ada 3 tokoh Islam Jamaah yang setelah belajar di Mekah, Ma'had Haram, divonis keluar dari Islam Jamaah. Masya Allah. Nah, di situ akhirnya kita klarifikasi. Ustadz Abdullah Masud? Ya, termasuk Ustadz Abdullah Masud itu. Oh, Masya Allah. Itu salah satunya beliau? Ya, salah satunya beliau. Masya Allah. Gak pikir panjang, saya langsung mendatangi beliau. Konsultasi. Yang akhirnya saya memutuskan untuk hijrah. Masya Allah. Itu di tahun 2019. Jadi 1 tahun. Setelah antum di tahun 2018 mulai tertarik gitu tadi. Iya, mulai tertarik di tahun 2018. Kok ana dari Islam Jamaah diutus untuk pingpong ya kan? Padahal pingpong ya. Tenis meja maksudnya. Iya, tenis meja. Padahal di situ ada utusan lain. Utusan lain lomba hafalan Quran yang berbasis agama lah ini. Giliran pondok kita yang mewakili dari pondok kita tenis meja, pencak silat. Gitu ya. Insyaallah. Nah, Masya Allah. Jadi di situ mulai antum mulai mengenal salafi yang salah pilih tadi. Kata mereka. Jadi akhirnya terus antum datengin Ustadz Abdullah Masud dan alhamdulillah antum hijrah di 2019 Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah setelah antum hijrah nih kan di tahun 2019 itu
bagaimana reaksi dari keluarga Ustaz? Keluarga ya. Terutama orang tua. Nah, padahal. Nah, di awal anak hijrah. Di awal saya hijrah, sebenarnya dari 2018 kita sudah ngajak bicara keluarga. Kita ajak diskusi tentang hal-hal yang menurut saya itu tidak pas dengan dalilnya. Apa yang kami pahami itu tidak pas dengan dalilnya. Kita ajak bicara keluarga. Terutama sih masalah takfiri. Masalah takfiri. Kemudian masalah ada namanya persenan gitu ya. Tiap bulan infak persen. Infak apa namanya itu? Infak ke imam. Hasil kerja kita dalam sebulan. Dan lain-lain. Nah, kita ajak diskusi keluarga. Nah, keluarga sih awal-awalnya seperti sependapat dengan kita. Kemudian di tahun 2019 kita ajak diskusi lagi dan kita memutuskan bahwa kita memilih untuk keluar dari Islam Jamaah. Saat itu juga langsung orang tua nangis. Ya orang tua yang nggak terima gitu. Sebenarnya tidak sebelumnya ini saya mengikuti ada asrama yang diadakan oleh Ustadz Abdul Masud dan kawan-kawan di daerah Jawa Barat. Kebetulan ada salah seorang yang memfoto saya, kemudian dikirim ke kedua orang tua. Nih anaknya ikut asrama orang yang divonis murtad dalam Islam Jamaah. Nah orang tua akhirnya nelpon. Akhirnya kita pulang, kita diskusi, kita baru bilang bahwa kita memilih untuk keluar dari Islam Jamaah. Itu nangis, marah. Kalau mama itu sampai sakit berat ya, sampai berminggu-minggu atau berpekan-pekan tidak bisa tidur. Kalau papa juga awalnya marah, reaksinya nangis gitu ya istirja gitu. Tapi nggak lama papa itu sudah kayak nganggap kamu biasa lah gitu. Mau nerima lah, maksudnya mau nerima itu tapi negatif sebenarnya. Seperti menganggap bukan anak lagi gitu ya. Atau menganggap ya anak tapi ya gimana ya, anak yang dianggap seperti Nabi Nuh kepada anaknya. Sampai papa itu ada ucapan, papa insya Allah bisa sabar. Kalau mama mungkin susah sedih, tapi kalau papa sabar. Papa mah udah tahu ilmunya gitu. Kalau Nabi Nuh saja ulul azmi, anaknya dicoba tidak beriman kepada Allah, apalagi papa gitu. Masya Allah. Nah itu sebahat ya sebenarnya. Ya, apalagi papa gitu kan. Kita sampaikan ke orang tua, kalaupun orang tua menganggap kita ini kafir, kita nggak akan pernah menganggap orang tua kafir. Masya Allah. Kalaupun orang tua tidak menganggap kita sebagai anak, maka kita pun akan tetap menganggap orang tua sebagai orang tua. Masya Allah. Tapi ya orang tua tetap lah, alhamdulillah berjalannya waktu, hubungan kita membaik dan sampai sekarang alhamdulillah sangat dan baik. Itulah yang dinamakan dakwah dengan akhlak Ustaz ya. Masya Allah, apalagi dengan orang tua kita. Masya Allah. Dan ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kedua orang tua. Karena memang yang saya dengar dari cerita-cerita dari beberapa saudara-saudara kita yang hijrah dari Islam Jamaah itu memang kalau anaknya itu langsung dibuang. Jadi artinya tidak diakuin anak. Kalau suami istri salah satu harus dicerai. Nah, sampai seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah dengan antum terus sabar dan berdakwah dengan akhlak itu Masya Allah, sehingga ada proses untuk orang tua antum menerima antum. Masya Allah. Kalau karakter orang tua sih alhamdulillah baik gitu ya. Baik, Masya Allah. Baik, alhamdulillah baik. Sehingga walaupun saya itu keluar, tetap naluri orang tua itu tetap tidak bisa dipungkiri gitu. Tetap menganggap lah alhamdulillah. Walaupun di awal-awal kayak menganggap kafir lah atau yang lain, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Seiring berjalannya waktu berubah Ustaz ya. Cuman kalau kayak lingkungan ya ngeblokir, sampai ada yang menjelek-jelekkan, sampai ada yang mengancam, gitu ya. Tapi kita ya senyum-senyum aja. Nah, Masya Allah, itu kan tadi antum bilang tentang dalil yang tidak antum setuju waktu itu. Yang waktu antum proses sebelum
mau hijrah, antum diskusikan dengan orang tua. Salah satunya adalah takfiri. Ya, yang semua kita tahu takfir itu maksudnya mengkafirkan di luar Islam jamaah. Terus kemudian yang menarik ini, kalau takfiri mungkin insya Allah sudah banyak yang tahu, Ustaz. Nah, tapi yang persenan ini, Ustaz. Nah, persenan ini seperti itu. Seperti apa, Ustaz? Bisa dijelaskan, Ustaz? Saya juga sudah agak lupa ya, karena setelah kita hijrah, kita sudah nggak pernah ikut-ikutan tentang informasi, tidak pernah mengikuti informasi tentang Islam jamaah setelah hijrah. Tapi yang saya tahu, infak persenan itu infak yang diwajibkan oleh pendirinya, oleh imamnya. Sekitar 2,5% atau 25%, agak dilupakan, 2,5% dari hasil penghasilannya setiap bulan. Jadi dia infak persen. Saya pernah dengar 10%, Ustaz. Oh ya, 10%. Macam-macam sih. Oh gitu ya. Ada perubahan dari 2,5%, ada yang 10%, dan ada tingkatannya. Misalkan gajinya sekian atau penghasilannya sekian, dia berapa persen? Yang penghasilannya sekian berapa persen itu ada. Ada yang 7,5%. Bagi mereka yang dia tidak nisab zakat, hartanya tidak nisab zakat, atau penghasilannya juga tidak nisab zakat, maka dia diwajibkan infak persenan itu. Dan itu kata mereka gantinya zakat. Bagi yang mereka tidak zakat. Dan itu wajib. Dan wajib, ya? bagi mereka yang sudah sudah nisabnya zakat, mereka juga bayar juga infak persenan. Kalau enggak persenan, ya dianggap sudah tanda tanya gitu. Oh gitu ya. Jadi gitu, nggak bisa menghindar, Ustaz, dari, maksudnya susah menghindar. Susah ya. Mesti ditanya. Bahkan ya yang saya pahami dulu, ya warga Islam jamaah itu kalau sholat 5 waktu tidak di masjid, itu jarang dicari. Tapi kalau tidak sambung tiap pekanan itu ada sambung, namanya sambung kelompok atau sambung desa, sambung daerah, atau sambung teks setiap sebulan sekali, dan tidak infak persenan, itu baru ditanya. Seperti itu, Masya Allah. Jadi persenan ini menjadi satu kewajiban lah ya. Iya. Jadi karakteristik. Seperti itu. Jadi sekian persen, ada yang 10%, dan mungkin berbeda-beda dari setiap penghasilan anggota Islam jamaah harus menyetorkan ke imam. Saya dulu semangat sekali itu. Bahkan saya bisa jadi di atas 10% kalau dapat itu. Masya Allah. Dinasihati sama orang tua. Berapa infak antum itu kalau boleh tahu? Ya, karena kan dulu kan kita tidak berpenghasilan kan. Kita itu dikasih ukhro namanya itu. Kami sebut ukhro, gaji tugasan itu. Mau balik tugasan itu sekitar paling 500-700. Nah, itu saya bisa infak 100. Berarti kalau dari 500 100 berapa persen itu? Iya, di atas 10%. 20%. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya tidak pernah sedekah ke adik-adik saya, ke orang tua saya. Padahal setelah saya tahu sedekah yang terbaik itu kan ke keluarga. Ke keluarga. Ke orang tua, adik-adik gitu ya. Padahal ada nenek, ada sepupu-sepupu yang saya lihat kehidupannya sangat sederhana sekali. Betul. Harusnya kita salurkan ke situ, bukan malah ke organisasi itu. Masya Allah. Nah, Ustaz, banyak yang tidak tahu memang tentang persenan ini, dan mudah-mudahan setelah ini ya banyak yang terbuka cara berpikirnya, sehingga mereka marah kalau kita sentil masalah persenan. Oh gitu. Mereka marah, nanti mereka mengatakan gini, masa sodako dilarang. Oh gitu. Sodako dilarang. Ditunjuk-tunjukin gitu nggak? Bahasanya salah satunya enggak? Ya, pernah bahas sedikit masalah persenan ini. Udah kalau dijawab gini sama keluarga, kalau nggak mau sodako udah nggak apa-apa, nggak usah sodako. Kami mau masuk surga. Kalau nggak mau masuk surga nggak apa-apa. Kami sodako ini karena mau masuk surga. Padahal kita bukan maksudnya melarang sodako. Kita ingin sodakonya yang terarah. Iya, kita mengarahkan mereka sodako yang terbaik tuh ke sini loh. Gitu. Ini ada keluarga kita yang membutuhkan loh. Nah, benar-benar. Masya Allah. Sodako mah bagus. Tapi kalau ternyata kita infak persenannya banyak, sedangkan ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Masya Allah.
tapi kita tidak terlalu memperhatikan kan kasihan. Betul Ustaz. Nah Ustaz, kemudian setelah antum hijrah tadi di 2019, terus kemudian antum dibuang sama, ya kurang lebih seperti itulah ya. Ya dianggap kafir lah. Gitu. Dianggap kafir. Artinya nggak dianggap sebagai anak lagi. Masih lah. Masih ya, tapi dianggap kafir gitu ya. Antum itu antum apa yang antum lakukan setelah itu? Karena setelah kita hijrah. Nah, setelah hijrah. Setelah hijrah itu kita merasa kurang ilmu gitu. Kita butuh belajar. Iya. Dulu kita di Islam Jamaah. Dulu saya di Islam Jamaah. Saya semangat belajar, saya berusaha menjadi mubalek yang militan. Ya. Setelah saya hijrah saya harus lebih semangat lagi. Sehingga setelah saya hijrah saya belajar. Saya belajar bersama Ustadz Abdullah Mas'ud hafizahullah taala. Ya, saya langsung ke Lampung walaupun dilarang sama orang tua, karena kalau saya belajar ke sana, orang tua akan merasa anak ini semakin jauh dari Islam Jamaah. Kalau misalkan anak ini dikurung di rumah, bisa jadi suatu saat akan kembali ke Islam Jamaah. Jadi orang tua tuh pengen mengurung, bukan pengen membuang malah. Oh gitu. Karena kalau dibuang, anak ini tambah jadi bisa jadi kan. Menurut mereka begitu. Makanya pengen dikurung, tapi saya tidak mau. Saya pengen belajar. Akhirnya saya ke Lampung. Keluar ke Lampung, belajar. Tapi karena tahu kondisi orang tua sakit gitu kan. Kadang 2 pekan sekali pulang. 2 pekan sekali pulang. Masya Allah. Jadi langsung berguru langsung dengan Ustaz Abdullah Mas'ud. Ya karena beliau yang lebih tahu tentang akidah kita. Betul. Latar belakang kita. Benar. Nah, kita belajar di awal dengan beliau. Masya Allah. Dan mungkin setelah antum hijrah itu antum merasa lebih bersemangat lagi untuk belajar, karena memang sebelumnya memang kurang belajar atau bagaimana Ustaz? Sedangkan antum mau balik waktu itu. Bukan kurang belajar, karena kita di Islam Jamaah tidak diajarkan apa itu akidah, apa itu fikih. Yang kita kan diajarin Quran, hadis secara mangkul gitu kan. Mangkul itu dipindahkan dari guru ke murid, nanti muridnya ngajarkan lagi ke muridnya, gitu kan. Sebenarnya mereka tahu tafsir, ada Ibnu Katsir, kemudian ada syarah di kitab, misalkan Kutubus Sittah gitu ya. Ada syarah-syarahnya, itu tahu. Tapi dalam prakteknya mereka nggak pernah belajar, nggak pernah mangkul terus ada kitab syarahnya itu di sampingnya, nggak pernah. Karena mereka pun tidak paham bahasa Arab. Saya belajar di Islam Jamaah itu setelah jadi mubalik, lulus SMA, saya itu ingin masuk GU namanya. Apa itu? GU itu generasi unggulan. Oh, bibit unggul tadi ya? Lebih di atasnya lagi. Jadi generasi unggulan ini yang nantinya lulusannya akan jadi paku buminya Islam Jamaah. Oh, Masya Allah. Paku bumi itu ulama kibarnya gitu. Masya Allah. Ulama kibarnya Islam Jamaah. Masya Allah. Nah, itu dibina dari Ustadz Abdullah Mas'ud, Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz. Itu sebenarnya arahnya ke sana ya? Iya. Beliau itu. Masya Allah. Saya pengen belajar di situ tahun 2016, tapi nggak bisa gitu kan. Saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari ulama-ulamanya, dari Paku Bumi dan dari teman-teman yang jadi GU yang sudah di situ. Akhirnya saya belajar hadis Kutubus Sittah. Waktu itu saya berpendapat belajar nggak harus jadi GU. Saya belajar Kutubus Sittah kan 6 hadis besar. Ada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Sunan Abu Daud, dan Nasai. Setelah selesai itu, alhamdulillah ada program hafalan Al-Quran di tahun 2017. Masya Allah. Saya ikutin itu, dibina juga dengan ustadz-ustadz yang keluar dari Islam Jamaah itu. Artinya berarti antum mulai menghafal tuh bukan dari kecil. Dari kecil, bukan dari Islam Jamaah, bukan. Di Islam Jamaah itu tadi jarang ada orang hafal Quran. Oh, Masya Allah. Satu-satunya orang hafal Quran itu setahu saya itu Ustadz Mauludin yang keluar dari Islam Jamaah. Yang keluar akhirnya juga. Oh, Masya Allah. Ada beberapa memang yang hafal Quran tapi sangat jarang. Entah bisa dipertanggungjawabkan hafalannya atau tidak. Oh, Masya Allah. Meragukan, Ustaz. Meragukan sepertinya. Nah, berarti antum mulai menghafal itu setelah hijrah berarti? Iya, belum. Kan 2017. 2017. Iya, 2017. Iya, 2017 jadi sudah mulai menghafal. Menghafalkan Al-Quran 2018 itu selesai.
Itu kita sudah mulai tahu nih ada beberapa yang kontradiksi nih. Dari kita hafalin ini, yang kita hafalin surat ini, ayat ini, pemahaman kita kayak gini. Terus ada ayat lain yang dia itu tidak sejalan dengan pemahaman kita. Artinya pemahaman kita itu bertabrakan dengan ayat itu gitu. Kita bingung di situ kan. Kita memahami orang di luar kita ini kafir. Sedangkan ada di surat An-Nisa itu diterangkan bahwa kalau kita menjumpai orang, dia memberikan salam ke kita, maka jangan kita katakan lasta mu'mina, kamu bukan orang iman. Jangan kita katakan kayak seperti itu. Kita tidak tahu, bisa jadi dia itu adalah orang iman. Nah sekarang orang yang salam ke kita itu loh, bukan dari Islam Jamaah aja banyak sekali. Bahkan dia bukan cuma salam, tapi juga mengerjakan sholat, tertib sholatnya gitu ya kan. Karakternya baik, masa iya sih dia kafir. Gitu. Nah di situ. Seperti itu ya. Jadi ada kontradiksi. Berarti antum mulai menghafal Quran tuh SMA Ustaz ya 2017. Ya. Lulus SMA itu. Lulus SMA. Ya. Lulus SMA. Sekitar 8 bulan selesai hafal Quran, terus gak lama dari situ keluar hijrah. Masya Allah. Hijrah total. Nah, Masya Allah. Nah setelah hijrah saya benar-benar belajar lagi karena saya belum tahu apa itu akidah, apa itu fikih. Saya harus tahu itu. Ini saya belajar sekitar setahun sama Ustadz Abdullah Masud sampai tahun 2020 awal ya. Kemudian saya diutus oleh beliau untuk mengambil sanad bacaan sekitar gak nyampe setahun. Saya ngambil sanad bacaan. Setelah selesai kemudian saya diminta membina rumah tahfidz di Metro ini. Dan itulah awal pertemuan kita ya dengan Hijrah TV ya. Masya Allah. Itu berarti kurang lebih tahun 2020. Ya, betul berarti 2020. Masya Allah. Nah, Insya Allah waktu itu antum ana minta untuk ngisi untuk menjadi imam di acara itikaf bersama Hijrah TV, kemudian mengajar tahsin Ustaz ya. Insya Allah. Alhamdulillah tahsinnya berjalan sampai sekarang dan anggotanya didominasi oleh bapak-bapak ya, termasuk anak. Masya Allah. Nah Ustaz, menarik ini Ustaz perjalanan hijrah antum. Terus ini dengar kabar antum alhamdulillah diterima di Universitas Islam Madinah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ada terbersit ingin kuliah di Universitas Islam Madinah itu kapan Ustaz? Setelah hijrah tentunya. Ya, tentunya setelah hijrah. Tapi kalau ingin belajar ke Mekah Madinah ya dari kecil. Dari kecil. Dari lulus SD itu kan kita tahu bahwa ada putra Islam Jamaah yang dikirim ke Mekah untuk belajar di sana. Oh gitu. Ya. Lagi-lagi yang kita sebut dari tadi. Ya, Insya Allah. Jadi kita bercita-cita seperti mereka. Kita harus bisa. Mereka bisa belajar ke sana, kita pun juga bisa. Masya Allah. Di dalam Islam Jamaah digembor-gemborkan bahwa keyakinan kita atau ilmu kita ini diambil dari Mekah dan Madinah. Oh, seperti itu. Ilmu kita ini diambil dari Mekah dan Madinah. Jadi kita untuk meyakinkan pengikutnya juga itu tentunya. Jadi kita ingin belajar ke Mekah dan Madinah. Kita berdoa dari SD kelas 6 lah. Ya. Berdoa terus. Tapi pastinya tidak terpikir untuk kuliah di Universitas Islam Madinah. Tidak pernah tahu. Artinya antum terpikir untuk kuliah di Universitas Islam Madinah itu setelah hijrah berarti. Iya. Setahu Universitas Islam Madinah itu di tahun 2018, tapi itu pun cuma dengar ada Universitas Islam Madinah gitu. Keinginan masuknya? Ya jelas keinginan masuk, tapi kita tidak tahu apa websitenya itu di mana gitu kan, kita tidak pernah tahu dan kita nggak ada temen yang mengarahkan kita ke sana gitu. Masya Allah. Berarti udah pas ini Ustaz. Ya. Hijrah berbuah Madinah. Alhamdulillah. Setelah hijrah baru kita tahu link ke Universitas Islam Madinah. Terus apa waktu itu yang antum lakukan untuk berusaha masuk ke universitas tersebut? Mungkin bisa nanti saudara-saudara kita mengikuti langkah-langkah antum ini kan, gitu. Yang ada sendiri sebenarnya ya surprise juga dengar kabar itu dan ya alhamdulillah merasa bersyukur. Ikut bersenang, tapi ya sedih juga karena sedih bakal ditinggal guru tahsinnya. Assalamualaikum. Baik. Jadi
di tahun 2018 itu sebenarnya itu masih di Islam Jamaah, kita sudah mulai tahu Universitas Islam Madinah. Tapi kita belum tahu bagaimana cara bisa ke sana. Di tahun 2019 kita belajar sama Ustaz Abdullah Mas'ud. Kita juga masih belum tahu. Karena kita fokus belajar. Fokus banget. Belajar. Dan kondisinya waktu itu diganggu dengan orang tua yang sering sakit. Jadi kita kondisi belajar mikirin hafalan pelajaran. Karena kita juga ngafalin kitab fikih gitu kan. Kitab akidah, hadis juga kita hafalkan gitu kan. Hafalin percakapan bahasa Arab juga. Diganggu juga orang tua sakit, ini pulang pergi, jadi disibukkan dengan itu. Setelah itu di tahun 2020 lah baru kita lebih tahu tentang Universitas Islam Madinah dari Ustadz Abu Hanifah Hafizahullah. Masya Allah. Beliau yang sudah memberitahu saya. Kemudian saya mengikuti Instagram PPMI Madinah. Kemudian saya pelajari cara-caranya, barulah saya mendaftar. Itu ada kendala sebenarnya karena ijazah dan berkas-berkas saya itu berceceran. Karena kita kan di Islam Jamaah itu kan tidak tidak ada ijazah. Bukan tidak ada ijazah, tidak mementingkan ijazah pendidikan duniawi gitu. Masya Allah. Ijazah sekolah tuh nggak penting gitu. Ya kan, kuliah tuh nggak penting gitu. Yang penting jadi mubalek, ya, jadi gurunya jagat katanya. Dadio gurune jagat, ya. Semboyannya mubalek ya. Islam Jamaah. Masya Allah. Apa tadi semboyannya? Dadio gurune jagat. Ya, artinya jadilah gurunya jagat. Gurunya alam semesta. Masya Allah. Alam semesta. Mubalek itu gurunya alam semesta. Terus tadi setelah terkendala dengan perijazah, terus bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah kita berusaha. Kita sampai mencari ke tempat-tempat tugasan. Jadi saya itu pertama mencari ke Jambi karena rumah di Jambi, nggak ketemu, sebagian cuman ketemu. Kemudian ke Garut, ke Bandung karena orang tua di Bandung, ada kakak juga di Garut, ya kan. Mana tahu ketinggalan di situ. Ya nggak ketemu, ternyata ada di tempat tugasan terakhir, yaitu di Solo, Surakarta. Masya Allah. Nah, berarti itu kan antum pada saat proses mendaftar, antum tahu dong ini harus seperti inilah supaya saya bisa diterima di Islam Madinah, Universitas Islam Madinah. Nah itu triknya itu seperti apa Ustaz? Saya itu kan mendaftar di tahun 2021. 2020 tuh tahu caranya. Tapi kita nggak sempat daftar di tahun 2020. Sempatnya daftar di tahun 2021. Yang Qadarullah juga kan di tahun 2019 2020 tuh ada COVID. Jadi kita mobilitas kita juga terbatas waktu itu. Terus 2021 kita daftar. Saya itu melihat bahwa di kolom-kolom untuk penguploadan berkas di website Universitas Islam Madinah itu ada banyak sekali kolomnya. Di situ ada kolom-kolom untuk mengupload sertifikat kita di waktu kita sekolah. Saya nih tidak memiliki sertifikat yang banyak dari hal yang berbau agama. Lomba-lomba yang berbau agama itu tidak ada. Tapi saya punya lomba tenis meja, futsal gitu ya. Itu antum upload semua itu? Upload. Masya Allah. Kemudian ya alhamdulillah ada olimpiade kayak komik matematika, olimpiade matematika, terus informatika, komputer gitu. Masya Allah. Jadi kita masukkan. Nah ini mungkin salah satu trik ini yang mungkin dianggap orang kalau mau masuk UIM tentunya yang berbau-bau agama. Iya, yang berbau-bau syariah gitu kan. Syariah kan. Tapi ternyata ini jadi pertimbangan juga tentunya. Sertifikat umum tadi ya. Yang seperti yang antum miliki itu tadi ya, seperti komputer, bahkan matematika, terus yang olahraga ya. Masya Allah. Masukin aja Ustaz ya. Karena ya tulisannya seperti itu dan kita tanya teman-teman yang memiliki sertifikat umum, mereka
nggak mengupload sertifikat tersebut. Oh, seperti itu. Masya Allah. Padahal mereka bahasa Arabnya bagus. Ya hafalan juga. Tapi itu diterima teman-teman itu? Nah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah ini mungkin bahkan banyak tesnya waktu tes bahasa Arab itu mereka dapat 90-an. Kalau saya cuma 78. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Berarti memang mungkin ini bisa dikatakan salah satu trik juga Ustaz. Ya mungkin jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Dan yang jelas tapi yang harus kita yakini ya memang ini rezeki antum. Rezeki. Masya Allah. Nah ini memang rezeki. Tapi saya juga mengupload sanad, karena ada sanad. Nah itu satu-satunya sanad itu mungkin itu juga jadi pertimbangan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Nah alhamdulillah dan antum akhirnya dinyatakan lulus dan kemudian ini kayaknya nggak lama lagi nih berangkat Ustaz. Iya. Itu reaksi keluarga itu. Bagaimana itu Ustaz? Ya, langsung menasihati. Masya Allah. Menasihati. Semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah. Ilmunya bisa diamalkan. Kita jawab amin. Allahumma amin. Karena kan menurut keluarga kan orang tua kita itu sebenarnya sudah tahu hukum berjamaah, hukum keamiran, hukum berbaiat gitu kan. Tapi kita nggak mau berbaiat, nggak mau berjamaah. Maksud yang mereka sangka seperti itu. Padahal mereka kena syubhat. Mereka salah di dalam memahami apa itu jamaah. Salah di dalam memahami keamiran itu yang sesuai dengan syariat itu yang seperti apa. Nah mereka salah dalam memahami itu. Berarti ada subhat di situ. Ada subhat di situ. Mereka mendoakan agar saya ini mengamalkan ilmu saya. Padahal mereka salah dalam memahami ilmu. Masya Allah. Ya kita jawab amin. Karena itu doa yang baik. Kita juga mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada orang tua, keluarga dan semua kaum muslimin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, ini menarik Ustaz setelah antum hijrah, alhamdulillah kemudian berbuah Madinah. Masya Allah diterima di Universitas Islam Madinah. Tentunya ini nikmat yang sangat luar biasa Ustaz. Nah kemudian ada yang unik loh Pak dari gimana tuh? Sebelum saya diterima di Madinah. Apa tuh yang unik? Saya itu setelah mendaftar diqadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala mimpi 3 kali diterima. Masya Allah. Istri saya diqadar mimpi sekali. Masya Allah. Jadi sampai mimpi ya. Sampai mimpi. Entah itu karena keinginan yang sangat menggebu-gebu gitu ya. Masya Allah. Doa terus. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi itu mimpi itu. Kita ceritakan ke istri, kemudian ceritakan waktu itu yang paling pertama setelah istri teman yang di sini yang Ustadz Yazid Fadilah, kita ceritakan ke beliau, kita ceritakan juga ke Ustadz Abdul Basit Guru. Masya Allah, sampai 3 kali itu ya. Iya. Tapi antum termasuk yang paling cepat dipanggil nih, Masya Allah. Alhamdulillah sekitar 10 bulan atau 11 bulan dari pengumuman lulus. Kemudian jarak 4 kurang dari 4 bulan ada berita keberangkatan. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki, benar-benar rezeki yang betul. Yang ini bisa jadi adalah cobaan untuk saya. Masya Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Allah bukakan pintu rezeki yang begitu banyak pada beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini adalah keutamaan dari Allah. Allah ingin mencoba saya apakah saya ini bisa bersyukur atau kufur. Masya Allah. Semoga kita semua bisa bersyukur supaya ditambah nih nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini setelah antum hijrah dan berbuah Madinah ini, Masya Allah. Apa ada pesan gak nih Ustaz buat teman-teman antum, saudara-saudara antum yang masih di Islam Jamaah Ustaz? Kalau pesan tentunya ada ya. Karena kita diperintahkan saling menasihati. Betul Ustaz. Itulah karakter umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang jelas pesan ya ada untuk beberapa kalangan ya. Pertama untuk saudara-saudaraku, teman-temanku yang melihat video kami ini, melihat podcast ini, yang masih berada dalam Islam Jamaah, yang tidak ada keinginan untuk keluar dari Islam Jamaah, bahwa kita di Islam Jamaah
memiliki motivasi hidup yang satu ini, yang sekali ini bisa hidup mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga, selamat dari neraka. Ya kan? Motivasi kita itu. Tentunya kalau kita ingin masuk surga selamat dari neraka, kita harus melewati jalan yang benar. Betul. Ya. Nah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hayati doa kita itu. Terlebih di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, setiap sholatnya, ya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita doakan, hayati terus. Kemudian yang kedua, kita usaha. Kita diberikan kedua mata, kedua telinga, hati, ya pikiran. Agar kita itu menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan, agar kita melihat mana sih yang benar, mana yang salah. Akhirnya kita ikuti yang benar, kita jauhi yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk, kita kerjakan yang baik, yang buruk kita tinggalkan. Kan gitu. Masya Allah, betul. Betul sekali Ustaz, Masya Allah. Itu kita gunakan. Masya Allah. Kemudian untuk teman-teman, saudara-saudara yang dia sudah tahu, pengen hijrah, tapi masih di Islam jamaah, takut mau keluar. Nah, itu dia, Ustaz. Banyak ini. Jadi ada beberapa kelompok nih, Ustaz. Istilahnya ini namanya bunglon. Oh, bunglon ya. Istilah dari mereka itu bunglon. Kamuflase di dalam Islam jamaah bilangnya Islam jamaah, padahal hatinya juga mau keluar. Mau keluar. Jangan takut. Jangan takut, keluar saja. Jangan takut kehilangan orang tua, jangan takut kehilangan keluarga, atau apalagi teman-teman. Ya. Bismillah. Ya. Terkadang yang membuat kita takut itu suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, itu Ustaz. Padahal seandainya misalkan kita hijrah, bisa jadi ada orang yang melihat kita, keluarga kita, kemudian setelah hijrah kita malah jadi lebih baik, lebih berilmu, lebih berbakti kepada kedua orang tua, sehingga orang tua juga ikut hijrah, keluarga juga ikut hijrah. Kan pahalanya jauh lebih besar. Betul sekali. Kadang kita suuzon, nanti kalau hijrah malah dijauhi keluarga. Kita belum hijrah aja udah seuzon kayak gitu. Coba kalau kita husnuzon sama Allah, insya Allah kalau kita hijrah, keluarga akan ikut hijrah. Masya Allah. Nah gitu. Kita berdoa sama Allah. Betul. Coba. Dan mungkin ini Ustaz, antum nih bisa jadi salah satu contohnya ini. Ya kan, yang hijrah, dan berbuah Madinah. Ya, Masya Allah. Nah, ini contoh yang bagus. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan dia kelonggaran, keluasan, kemudahan di dalam setiap perkaranya. Itu janji Allah. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Sekarang tinggal kita mau percaya sama Allah atau tidak, kan gitu. Dan nggak usah takut bagaimana kehidupan kita, apakah kita sengsara, enggak. Buktinya saya alhamdulillah kita keluar dari Islam jamaah nggak sengsara kok. Tapi memang tujuan kita keluar dari Islam jamaah bukan mencari dunia, kita mencari akhirat, mencari surga, ingin terhindar dari neraka. Betul. Intinya andaikan kita hijrah diniatkan takut sama Allah, ya. Andaikan kita hijrah misalkan terus kehidupan kita jadi susah, sabar, mungkin itu salah satu sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga dan derajat kita semakin tinggi dengan cobaan tersebut. Gak usah takut. Bismillah. Betul. Seperti Muslim semuanya baik kesannya. Iya, baik. Pada saat dia lagi senang baik. Pada saat sedang dicoba kena musibah juga baik. Masya Allah. Itu pesan untuk yang masih takut keluar. Sekarang pesan yang ada lagi, sudah keluar dari Islam jamaah. Belajar. Harus belajar. Kita harus belajar. Kalau dulu kita di Islam jamaah kita semangat belajar, bahkan setiap minggunya, setiap pekannya kita bisa belajar 2 kali. Apalagi kalau yang dia dari kecil bibit unggul ya. Betul. Bisa setiap hari 2 kali itu ngaji. Udah kayak mondok dia itu di kompleknya. Jangan keluar dari Islam jamaah masuk ke firqah lain, malas belajar. Iya, kita harus belajar. Nah, betul. Kalau kita di Islam jamaah semangat belajar, kita harus lebih semangat lagi. Harus lebih semangat lagi belajar. Betul. Tentunya belajar yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Masya Allah. Nah, Ustaz. Ada 3 kelompok tadi, Ustaz ya. Alhamdulillah ada semua udah mewakili semuanya. Dan yang lain, dan yang ini untuk yang sudah belajar, untuk yang sudah hijrah, termasuk untuk diri saya sendiri. Kita bersyukur kepada Allah. Kita hijrah ini bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu bersyukur kepada Allah dan agar kita terus berdoa dan menjaga bagaimana caranya hidayah ini bisa terus berada agar bagaimana caranya kita ini terus berada dalam hidayahnya Allah sampai tutup
ajal kita masing-masing. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi ilmu antum. Terus kemudian Allah memberikan kelancaran dalam antum belajar di Universitas Islam Madinah. Dan semoga podcast kita pada hari ini bisa menginspirasi pemuda-pemuda kaum muslimin, Masya Allah, supaya ingin belajar dan terus belajar untuk belajar ilmu syar'i. Boleh tambah satu ini? Yes, boleh nambah. Saya minta maaf ini ya kepada teman-teman dan saudara-saudara yang mungkin berada dalam Islam Jamaah. Saya berbicara tentang Islam Jamaah bukan berarti saya itu membenci Islam Jamaah. Betul. Bukan berarti saya itu membenci keluarga. Bukan berarti saya itu membenci teman-teman semua. Betul. Justru saya berbicara ini karena saya cinta, saya sayang. Saya merasa kenikmatan yang begitu besar ya, dan saya ingin membagi kenikmatan ini kepada kalian semua. Masya Allah. Ya. Hijrah itu bahagia. Masya Allah. Gak percaya? Coba aja hijrah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Sebenarnya pengen ngobrol lama lagi dengan antum masalah hijrah ini Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga teman-teman dan saudara-saudara antum di Islam Jamaah bisa mengikuti. Tentunya kita bicara seperti ini karena sayang dengan mereka, karena mereka saudara muslim kita. Iya, saudara kita. Jangan sampai mereka salah jalan seperti itu Ustaz. Nah Ustaz, syukran waktunya sudah hadir. Wa jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah pemirsa, akhirnya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan dengan Ustadz Yusuf bisa menginspirasi dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Semangat terus untuk belajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.